Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ivan dari kelas 12 BRT 1. Sekarang saya akan memberikan renungan tentang 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18 tentang kasih yang sempurna. Sebelum kita memulaikan renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Bapa kami yang di surga, berkatilah renungan kali ini agar materi yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh audiens. Dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Di sini ada pendahuluan. Setiap manusia membutuhkan kasih. Kita ingin diterima, dihargai, dan dipahami. Namun seringkali kasih yang kita terima dalam dunia ini terbatas. Ada kasih yang berubah, ada kasih yang bersyarat, bahkan ada kasih yang melukai. Karena itu, banyak orang hidup dalam ketakutan, takut ditolak, takut digagal, takut tidak cukup baik. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang kasih yang sempurna, kasih yang datang dari Allah. Dan selanjutnya yaitu pengertian. Kasih yang sempurna bukan berarti hidup kita sempurna atau tanpa masalah. Kasih yang sempurna adalah kasih Allah yang tidak bergantung pada keadaan atau perbuatan kita. Dalam Roma pasal 5 ayat ke-8 berkata bahwa Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak menunggu kita berubah dulu baru mengasihi kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Lalu kasih itulah mengubah hidup kita. Kasih manusia sering berkata, "Aku mengasihimu kalau kamu memenuhi harapanku." Tetapi kasih Allah berkata, "Aku mengasihimu meskipun kamu lemah, gagal, dan jatuh." Yang selanjutnya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Mengapa? Karena ketika kita tahu bahwa kita dikasihi sepenuhnya oleh Allah, kita tidak lagi hidup dalam tekanan. Banyak orang takut akan masa depan, takut tidak berhasil, takut tidak diterima, bahkan ada yang takut datang kepada Tuhan karena merasa tidak layak. Namun Allah berkata, "Jangan takut, Aku menyertai engkau." Ketakutan membuat kita menjauh dari Tuhan, tetapi kasih menarik kita mendekat. Ketika kita hidup dalam kasih Allah, kita belajar percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita. Kita mungkin masih menghadapi masalah, tetapi hati kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Selanjutnya yaitu kasih yang sempurna, yang memulihkan hidup. Kasih Allah juga adalah kasih yang memulihkan. Banyak orang terluka oleh masa lalu, kegagalan, dan dosa. Dunia sering mengingatkan kesalahan kita, tetapi Tuhan memberikan pengampunan. Di dalam kasih-Nya, kita tidak didefinisikan oleh masa lalu, melainkan oleh anugerah. Salib Kristus menjadi bukti bahwa kasih Allah sanggup menyembuhkan luka terdalam dalam memberikan awal tahun yang baru. Tidak ada dosa yang terlalu besar dan tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kasih Allah. Yang selanjutnya, kasih sempurna mengalir kepada sesama. Ketika kita sudah menerima kasih yang sempurna dari Allah, kita dipanggil untuk membagikan kepada sesama. Kita tidak bisa mengasihi dengan kekuatan sendiri, tapi kasih Allah yang tinggal di dalam kita memampukan kita untuk mengampuni, bersabar, mengasihi tanpa pamrih. Kasih yang sempurna bukan hanya untuk dirasakan, tetapi dihidupi di rumah, di gereja, di tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Dan selanjutnya yaitu penutup. Hari ini marilah kita membuka hati untuk menerima kasih Allah sepenuhnya. Lepaskan ketakutan, rasa tidak layak, dan beban masa lalu. Biarkan kasih yang sempurna itu
memenuhi hidup kita, mengubah cara kita melihat diri sendiri, Tuhan, dan sesama. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, kesimpulan. Kasih yang sempurna adalah kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih itulah yang mengusir ketakutan, memulihkan hidup, dan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Amin. Sampai di sini saja renungan saya. Terima kasih.